Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Mohon maaf tadi agak terganggu ya pas streaming. Start up. Standing by. Kita lanjutkan pembahasan tadi. Kita sudah bikin program pertama kayak gini. Nama programnya adalah program pertama Public Static Void Main. Kita akan menuliskan nama saya Sandi. Oke. Kita tinggal panggil di sini. Ya, kita udah masuk folder nih, udah masuk folder, hanya folder RPL tadi. Kita akan memanggil atau melakukan kompilasi dengan perintah javac nama filenya. Bismillah. Javac nama filenya apa tadi? Program pertama itu .java. Kita enter. Apa yang terjadi? Coba lihat. Lihat. Oke, seperti tidak terjadi apa ya. Padahal coba kita lihat. Di folder kita sudah punya program pertama .class seperti ini. Iya. Kemudian cara menjalankannya sekarang kita lanjutkan tadi mana? Jika kompilasi berhasil akan menghasilkan file dengan nama file.class tersebut. Itu ya, pusing. Kita panggil aja Java program pertama .java. Error tidak? Nah, itu dia. Nama saya Sandi. Oke. Pusing ya? Pusing. Beda hal dengan yang compile online, dia tinggal langsung run aja di sini dan langsung execute. Begitu mudahnya ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga 5M ya, anak-anak semua ya. Apa? Menjauhi kerumunan, menjaga jarak minimal 1 meter, mencuci tangan, memakai masker dan membatasi mobilitas. Jadi jangan terlalu sering keluar rumah kalau tidak terlalu penting ya. Oke, selanjutnya ada aturan penamaan file source code Java. Pertama, jika di dalam file source code ada banyak definisi kelas dan tidak ada satu kelas pun yang berlabel public, maka nama file bebas. Yang kedua, jika di dalam file source code ada kelas yang berlabel public, maka nama file harus sama dengan nama publiknya. Oke, yang ketiga, dalam satu source code hanya boleh satu kelas berlabel public dan nama file harus sama dengan kelas public tersebut. Ini nama kelasnya. Kelasnya namanya program pertama. Public class tadi ya. Oke, mana tadi? Coba kita ulas lagi. Ini dia. Jika di dalam file source code ada banyak definisi kelas dan tidak ada satu kelas pun yang berlabel public, maka nama file bebas. Jadi artinya di sini kalau tidak ada public, nah si nama file ini program pertama ini boleh nama file bebas. Tidak harus sama dengan ini. Akan tetapi kalau dia ada public seperti ini, public class program pertama ini, nama si kelas ini harus sama dengan nama filenya program pertama .java. Jelas, oke? Jenis-jenis Java class. Pertama, ada main class atau kelas utama atau driver class, yaitu kelas yang di dalamnya terdapat function atau method atau yang seperti ini. Nah, function atau method atau fungsi ya, dengan nama public static void main string kurung sikut x atau args kalau bawaan ya. Kelas tersebut setelah dikompil bisa dijalankan secara mandiri atau standalone dengan cara Java nama file class. Oke.
Oke. Oh, ini dijalankan seperti ininya dihilangkan bisa nggak ya? Coba kita lihat. Iya, sama ya. Jadi tanpa .java bisa ya. Jadi Java spasi programnya namanya apa? Langsung muncul. Yang kedua, library class. Library class adalah kelas yang di dalamnya tidak ada metode public station void main. Kelas tersebut tidak bisa dijalankan secara mandiri atau standalone. Kelas seperti ini biasanya akan dipanggil oleh kelas yang lain. Di dalam aplikasi dunia nyata biasanya ada banyak library class dan hanya ada satu main kelasnya. Ini main kelasnya ini hanya ada satu. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting adalah tipe data pada Java. Sudah dibahas belum kemarin? Ini akan saya ulas, tapi kalau misalkan kalian pengen cari pengetahuan lebih, bisa di Web3 School Java ataupun di browsingan yang lain. Oke. Sini udah lengkap di Web3 School. Dan kalau misalkan ada yang mau didiskusikan, mangga silahkan japri ke Bapak ya. Ini Java Method, Java Classes ya. Yang mau lompat langsung ke sini silahkan ya. Oke. Java adalah bahasa yang bersifat strong type. Artinya sebuah variabel harus ditentukan tipe datanya. Harus ya. Dan value-nya atau isi variabelnya harus sesuai dengan tipe data yang telah didefinisikan. Jadi kalau misalkan tipe datanya string ya berarti dalamnya harus kalimat ya. Dalam kondisi ini pada PHP sering juga disebut sebagai loose type. Artinya tipe data tidak perlu didefinisikan dan bisa diubah-ubah kalau di PHP. Kalian belum belajar PHP ya? Bukan PHP ini, tapi yang pemrograman website ya PHP ini. Alhasil proses coding lebih mudah, namun performa buruk dan security juga buruk pada PHP. Oke, kita fokus ke Java aja. Biarin aja si PHP ya, biar dia di PHP kan. Tipe data pada Java. Tipe data primitif yang pertama adalah tipe data bawaan bahasa Java. Cirinya nama lowercase. Namanya lowercase itu huruf kecil. Nah, nama tipe menjadi keyword. Nama tipe datanya bisa menjadi keyword ya. Jumlahnya hanya ada 8 apa saja. Nah ini tipe data pada Java, tipe data primitif atau built-in bawaannya dari bahasa Java itu hanya ada 8. Pertama byte, kedua short, 3 int atau integer, kedua long integer. Selanjutnya kelima float, kemudian double, kemudian karakter satu huruf ya, satu karakter. Yang terakhir boolean. Oh ya, yang dari pertama tuh sampai 8. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 dari byte sampai boolean. Ingat-ingat ini ya. Boleh dicatat. Yang kedua, tipe data objek atau kompleks. Tipe data objek atau kompleks adalah tipe data bukan boolean. Tipe ini bisa didapat dengan cara satu, dibuat sendiri dari programmer. Yang kedua, didapat dari sebuah library ya. Cirinya penamaan mengikuti aturan penamaan kelas. Nama tipe tidak menjadi keyword. Tidak menjadi keyword ya. Jumlahnya tidak terbatas. Banyak berarti ya. Oke, ada tipe data primitif dibagi menjadi 4 keluarga. Wow, ini berkeluarga ya. Ada byte. Yang A, bilangan bulat tanpa poin desimal, bukan pecahan. Ya, itu ada byte, short, int, long. Makin besar bit, makin panjang rank atau jangkauan dari si karakternya. Rumus menghitung jangkauan, ya itu dia, itu menghitung ya. Bisa kalian baca aja nanti.
Poin B-nya ada bilangan pecahan mengandung poin desimal ini ya, karakter tunggal. Nah, bedanya karakter dengan nanti ya. Karakter tunggal tuh ini dia diapit dengan satu tanda petik. Ya. Tipe data boolean true or false. Ini sudah pasti kalau di Syscom itu 1001. Kalau di kita di boolean ada true or false ya. Ini bisa dibaca ya. Cara deklarasi variabel. Nah, ini kemarin kita sudah pernah coba cara pendeklarasian variabel, tapi belum dibahas cara pendeklarasiannya. Yang pertama, tipe spasi nama. Nah, itu dia. Ya. Yang kedua, tipe nama sama dengan value. Gitu. Yang ketiga, tipe data. Tipe itu tipe data maksudnya ya. Tipe data spasi nama 1, nama 2, nama 3. Ini sudah pernah kita bahas ya sebelumnya ya. C-nya 4, yang A dan B-nya kosong. Jadi yang terakhir aja yang diisinya. Aturan membuat variabel dan method atau function. Contoh saya tulis gini. Contoh diawali huruf kecil, misalkan tipe datanya adalah string. Nah, huruf kecilnya misalkan di sini mana string mana. Kalau misalkan pengen lebih panjang, mana uang gitu ya. Tambah lagi misalkan uang saya. Nah, gitu ya. Ini bisa seperti ini, bisa nambahin lagi kalau misalkan ada frase lainnya, tambahin di situ ya. Diikuti huruf kecil, kata baru diawali huruf besar tanpa spasi ya kan, tanpa spasi. Tidak boleh menggunakan spasi. Misalkan di sini mana spasi uang, spasi saya, tidak boleh ya, tidak boleh, harus seperti ini. Nah, di Java pun kita ngoding itu harus diperhatikan huruf besar huruf kecilnya. Hati-hati karena kan tadi ada tipe data bawaan yang hurufnya kecil gitu. Next, ada tipe data pecahan seperti ini. Saya tidak akan bahas yang ini. Bisa kalian baca ya. Casting itu dari tipe data misalkan dari integer ke desimal, atau desimal ke integer, atau dari string ke integer, atau dari integer ke string, itu casting. String ini termasuk tipe data objek ya, adalah sebuah library bawaan Java SE dengan lengkapnya Java len string, atau kita langsung gunakan string ya. Digunakan untuk menyimpan deretan karakter dan diapit dengan tanda kutip 2. Kalau karakter tadi kutip 1, ini kutip 2. Oke, sampai sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Ada tugas berupa tes, silahkan kalian kerjakan. Soalnya ABC. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan kita yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.